Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2140404502048, jurusan bimbingan konseling kelas C semester 4 angkatan 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil asesmen layanan kebutuhan bimbingan konseling di SMP yang sudah saya lakukan, dan juga layanan informasi berdasarkan hasil asesmen yang telah saya lakukan pula. Nah, yang pertama itu ada hasil asesmen. Nah, asesmen ini saya lakukan pada sekolah menengah pertama, yaitu SMP yang terletak pada di Kota Bantaeng, yaitu tempat tinggal saya sendiri atau kampung saya, yaitu SMP Negeri 1 di Sapu pada kelas 8B. Nah, adapun teknik yang saya gunakan dalam asesmen layanan kebutuhan siswa ini adalah teknik non-test. Jadi saya membagikan angket yang di dalam angket tersebut itu berisi pertanyaan-pertanyaan seputar bimbingan konseling, serta di dalam pertanyaan itu ada termasuk dalam 4 bidang, yaitu ada bidang karir, bidang belajar, sosial, dan bidang pribadi. Nah, di dalam angket yang saya buat itu pertanyaan yang pertama itu ada nama, ada jenis kelamin, dan ada kelas. Jadi sebelum memasuki pertanyaan, siswa harus mengisi biodatanya terlebih dahulu. Kemudian dalam angket tersebut juga saya membuat 35 soal yang terdiri dari 4 bidang yang saya bahas tadi, yaitu bidang karir, sosial, pribadi, dan bidang belajar. Nah, dalam setiap bidang itu saya memberikan 8 pertanyaan. Jadi dalam bidang karir ada 8 pertanyaan, bidang belajar ada 8 pertanyaan, bidang sosial ada 8 pertanyaan, dan bidang pribadi itu ada 8 pertanyaan. Jadi dari 8 bidang tersebut, jika siswa telah mengisi angket tersebut, saya dapat menentukan siswa pada SMP 1 di Sapu itu dominan pada bidang mana. Dan juga di dalam angket yang saya buat itu saya membuatnya menjadi pilihan ganda, atau saya menyuruh siswa memilih jawaban ya atau tidak. Jadi contoh pertanyaan yang saya berikan misalnya itu pada bidang pribadi, misalnya saya rasa belum percaya diri. Jadi pilihannya itu ya atau tidak. Kemudian ada saya merasa memiliki rasa tanggung jawab, ada pilihannya atau tidak. Kemudian ada saya rasa belum memahami kelebihan kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian ada jawabannya atau tidak. Jadi kesimpulannya di sini saya mengambil angket dengan pertanyaan ya atau tidak, dan siswa dapat menjawabnya. Baik, saya akan menunjukkan contoh soal dari angket yang saya buat. Nah, setelah membagikan angket di GB kelas siswa pada SMP 1 di Sapu itu pada kelas 8B, siswanya itu berjumlahkan 30 orang. Jadi ada beberapa responden yang menjawab
menjawab angket saya itu juga ada 30 orang. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa contoh responden yang telah mengisi angket tersebut. Nah, dari hasil presentasi yang telah kita lihat di Google Form, bisa saya simpulkan bahwa pada bidang pribadi jumlahnya itu 80%, kemudian pada bidang sosial jumlahnya 70,2%, kemudian pada bidang belajar ada 82%, dan bidang pribadi itu ada 81,3%. Jadi yang paling dominan siswa dari kelas 8B pada sekolah SMP 1 itu siswanya itu lebih dominan pada bidang belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil bidang belajar. Baik, berdasarkan presentasi pembagian angket yang telah saya lakukan, saya mendapatkan pada siswa dominannya itu pada bidang belajar. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar pada siswa. Nah, di dalam meningkatkan konsentrasi belajar pada siswa itu tentunya ada berbagai macam cara untuk membangun konsentrasi dan semangat belajar bagi siswa tersebut. Nah, mungkin solusi yang pertama itu ada cari tempat yang paling nyaman untuk belajar. Nah, kenyamanan menjadi fokus utama untuk meningkatkan konsentrasi belajar kita. Nyaman dalam artian itu tidak ada yang dapat mengganggu pikiran kita. Nah, ketika kita berada di tempat yang nyaman, misalnya di kamar, pasti kita lebih fokus dalam melakukan segala hal, tentunya juga dalam belajar. Namun kenyamanan tak selalu didapatkan di dalam rumah loh teman-teman. Nah, kita juga bisa mencari tempat-tempat yang tenang agar produktivitas pembelajaran kita itu dapat maksimal. Nah, untuk menentukan kenyamanan tempat tersebut, kita bisa mencobanya dengan melakukan percobaan belajar di beberapa lokasi. Sebagai contoh itu mungkin di halaman rumah, di taman, atau mungkin ada yang ingin kenyamanan belajarnya itu bisa kayak ke pantai, bisa tenang di sana. Nah, selanjutnya itu ada membuat jadwal belajar yang penting. Nah, membuat jadwal belajar memberikan efek yang cukup signifikan terhadap kualitas konsentrasi pada kita ketika belajar. Umumnya, jika kita belajar tanpa membuat jadwal belajar yang penting, maka konsentrasi belajar pada diri kita itu akan menurun, sebab kita akan merasa terlalu banyak porsi yang perlu dipelajari dalam satu waktu. Maka dari itu, menentukan jadwal menjadi penting karena dengan ini kita mengetahui porsi belajar kita itu dan waktu yang akan kita habiskan itu untuk belajar sampai di mana sih. Jadi sehingga dapat fokus bisa dimaksimalkan dalam satu waktu. Kemudian itu ada mendengarkan musik yang bisa membuat kita fokus. Nah, jika ada orang yang berkata jika mendengar musik itu belajar kita tuh menjadi fokus, konsentrasi kita itu jadi jadi tidak terkendalikan karena fokus dengan musik, kemudian fokus dengan belajar. Tapi ada loh teman-teman, dengan mendengarkan musik itu mereka bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Nah, mendengarkan musik ketika belajar
dapat membantu kita meredamkan stres yang didapat karena kesulitan belajar. Nah, stimulasi yang dihasilkan oleh musik pun dapat membantu meningkatkan kreativitas belajar kita, sehingga metode belajar yang kita lakukan dapat berkembang sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Kinerja otak pun terstimulus untuk selalu berkonsentrasi ketika kita belajar sambil mendengarkan musik. Dengan memilih mendengarkan musik yang dapat membantu menenangkan suasana, konsentrasi belajar sambil mendengarkan musik itu pasti konsentrasi belajar kita menjadi meningkat di sebagian orang yang teman-teman. Kalau saya sendiri sih konsentrasi belajar saya lebih tidak pada mendengarkan musik, karena saya merasa pikiran saya teralihkan dengan musik itu dan lebih nyaman dengan mendengarkan musik tanpa berfokus pada konsentrasi belajar saya sendiri. Jadi bisa dibilang konsentrasi belajar saya itu terbagi menjadi dua. Nah, selanjutnya itu ada mungkin untuk membantu konsentrasi belajar kita lebih maksimal itu mungkin kita mematikan perangkat elektronik yang dapat mengganggu konsentrasi. Nah, perangkat elektronik yang saya maksud di sini adalah mungkin handphone. Nah, handphone sangat berpengaruh loh teman-teman dengan konsentrasi belajar kita. Contohnya, kita sementara belajar, kemudian handphone kita berbunyi atau mungkin ada yang menelpon kita. Pasti konsentrasi kita itu jadi teralihkan dengan handphone itu. Kemudian kita cek handphone itu, lama-kelamaan kita lebih nyaman menggunakan handphone tanpa tidak memperdulikan lagi belajar kita. Kita lebih fokus dengan handphone itu. Jadi konsentrasi belajar itu sangat berpengaruh oleh perangkat elektronik. Karena perangkat elektronik ini bisa jadi musuh utama kita ketika kita mencoba untuk selalu fokus belajar. Nah, godaan keramaian di sosial media itu selalu menjadi ancaman utama kita akan melakukan pembelajaran. Nah, keseruan di internet yang tiada henti dan permainan-permainan yang menyenangkan jelas bisa membuat kita itu selalu terdistraksi dari konsentrasi belajar kita sendiri. Maka dari itu, cobalah untuk mematikan perangkat elektronik yang dapat mengganggu konsentrasi belajarmu. Ketika kamu mulai bosan, jangan lari menuju perangkat elektronik untuk berselancar di internet atau bermain game. Kita bisa mencoba menggantinya dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita atau sekedar relaksasi dengan makanan, dengan minuman. Jadi setiap lelah atau suntuk dengan pembelajaran, sebaiknya jangan lampiaskan itu ke handphone. Jadi kita bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang-orang atau dengan memuaskan diri dengan makan atau minum kesukaan kita. Nah, sebagai kesimpulannya itu, konsentrasi adalah kunci untuk belajar dengan efektif. Tanpa konsentrasi yang memadai, sulit bagi seseorang untuk memahami dan menyerap informasi dengan baik. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video kali ini. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.